maka Jawa Barat akan mulai proses vaksinasi pertama. Tahap 1 adalah di provinsi, ya, dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana Pak Wakil Gubernur, Pak Kapolda, dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu akan disuntik pertama. Kemudian di daerah-daerah yang sudah siap, ada 7 yang sudah siap, itu adalah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, dan Cimahi. Kenapa 7 daerah ini yang didahulukan? Karena sesuai daftar kiriman dari pemerintah pusat. Ya. Nah, nanti setelah 7 daerah ini, selang beberapa hari kemudian, sisanya seluruh Jawa Barat baru akan dimulai di tahap 2. Jadi karena akan dievaluasi dulu, terus kinerjanya seperti apa, menjadi pembelajaran ke daerah lain. Nah, khusus untuk Bekasi, karena besok baru dimulai pemeriksaan kesehatan untuk para kepala daerahnya, jika Bekasi saya sarankan dimulainya di hari Jumat. Ya. Jadi ada 6 yang bergabung besok dengan provinsi, 1 Kota Bekasi di hari Jumat. Nah, vaksin ini juga sementara tidak dilakukan kepada para penyintas COVID-19 atau survivor. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung tidak akan divaksinasi karena beliau berdua adalah survivor COVID. Kemudian Wali Kota Bogor juga tidak akan karena juga survivor COVID. Kota Depok juga Pak Wali tadi juga menyampaikan sama. KBB juga saya dengar kabar kan sudah COVID, jadi rata-rata tidak. Nah, biasanya pimpinan pemerintahnya antara wakil atau sekda. Jadi Bandung akan oleh sekdanya, kalau Depok oleh wakil wali kota. Kemudian kami sudah menerima kurang lebih 97.080 vaksin sudah dibagikan ke 7 daerah. Itu untuk 2 kali dosis itu kami putuskan, sehingga yang disuntik vaksin 97.080 dibagi 2 kira-kira itu. Karena sesuai aturannya disuntikan kembali di hari ke-14 untuk jumlah yang sama. Nah, kami juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen vaksin ini 100% diserahkan ke daerah. Selama ini siapa yang dipanggil melalui SMS, bayar listrik, ini tidak terlalu ketahui, sehingga kalau ada tidak datang atau apa, tidak bisa mengontak, melakukan tindakan-tindakan terukur. Ini juga akan saya sampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan didengar. Kemudian juga cold room itu sangat siap, tidak ada masalah. Ya. Semua sudah dilakukan persiapan sesuai aturan. Jumlah tenaga tenaga vaksinator itu sementara juga terus kita tingkatkan karena ada target dari Jawa Barat kalau bisa selesai sebelum 1 tahun, termasuk tempat-tempat masih dicek yang di luar puskesmas, tapi antara lain ruang-ruang serbaguna, markas-markas TNI Polri yang punya ruangan besar itu sudah dihubungi. Minggu-minggu ini sedang diverifikasi agar bisa dipergunakan untuk mengejar target di bawah 1 tahun. Saya kira itu ya, yang secara singkat bisa saya sampaikan. Silakan ada 1-2 pertanyaan. Ya, tadi jadi pemilihan 7 daerahnya ada di kewenangan pusat. Inilah yang saya sampaikan juga. Kerawang dari malam itu atau tidak diprioritaskan, itu juga saya sampaikan. Jadi saya pertama mohon maaf karena kewenangan menunjuk 7 daerah pertamanya ternyata tidak belum diserahkan ke provinsi. Saya akan mengajukan argumentasi agar manajemen distribusi ini biar provinsi yang atur, karena kami tahu betul mana zona merah, mana apa secara harian. Jadi isu itu kami angkat untuk didelegasikan ke provinsi. Suatu itu apakah ada yang
Ya, hari ini saya membuat video kan ada di media sosial, intinya agar semua bisa berpartisipasi secara rasional, karena satu-satunya cara yang terbukti dalam sejarah mengendalikan pandemi itu vaksin. Dulu ada vaksin cacar, tanpa vaksin itu kasus meningkat luar biasa. Setelah vaksin dia turun dan tahun ketiga atau keempatnya bisa nol. Ya. Jadi itu bukti bahwa vaksin ini akurat. Nah, oleh karena itu kami mengajak influencer, public figure untuk bersama-sama bela negara. Istilah saya bela negara. Karena apa? Karena mereka yang menolak itu bisa masuk kategori membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar dengan penolakannya. Itulah kenapa ada sanksi dan hukuman dari dua undang-undang, yaitu undang-undang wabah dan undang-undang keterampilan kesehatan. Mudah-mudahan semua kompak, dan saya adalah referensi utama karena saya adalah relawan. Saya disuntik pada saat vaksin itu belum pasti. Nah, demikian juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan BPOM sudah memberikan rilis bahwa berhasil tes yang dilakukan di Bandung ya dengan lebih dari 50%, yaitu 65,3, dan dari laporan tim vaksin di tubuh saya sebagai relawan itu muncul 99% antibodinya 3 bulan setelah penyuntikan. Jadi tolong diedukasi juga, setelah divaksin jangan euforia seolah bebas ya, karena antibodinya dalam teori kami baru muncul 3 bulan kemudian. Jenis vaksin yang besok disuntikan sama dengan sama. Jadi vaksinnya sama, yang membedakan hanya pengetesan relawannya. Yang besok dipakai itu adalah relawan di luar negeri, yaitu Turki dan Brazil. Itu produk yang dibeli. Sementara produk yang saya jadi relawan baru bulan Maret diproduksi. Jadi yang besok dilakukan itu sama substansinya, hanya beda prosedur eksperimennya saja. Untuk ini Pak, di Jakarta ada tokoh politik yang Bapak Dewan menolak untuk vaksinasi. Nah, ini menurut Bapak seperti apa tanggapannya? Ya, pertama tanggung jawab semua orang sebagai wakil rakyat, public figure, pemimpin adalah memberikan semangat agar pandemi COVID ini cepat selesai oleh solusi-solusi yang rasional. Solusi hari ini hanya vaksin, ya, yang bisa cepat menurunkan. Nah, kalau saya lihat pemberitaan, saya tidak mau mengomentari seluruh detail, tapi yang saya tahu tokoh ini menolak kalau vaksinnya belum selesai pengetesannya. Kalau saya baca begitu ya, mohon maaf ya, bahwa tidak mau ambil risiko karena Bio Farma melakukan tesnya belum selesai. Saya kira wajar kalau tesnya belum selesai, tapi kan mungkin ada miskomunikasi ya. Bio Farma itu tesnya sudah selesai, makanya diumumkan oleh BPOM kan itu berhasil. Jadi saya kira mari kita sampaikan fakta-fakta. Kalau BPOM sudah berfatwa, kalau MUI sudah berfatwa, artinya vaksin itu sudah siap diedarkan dan siap disuntikan, sebagaimana kita mendapatkan vaksin-vaksin penyakit lain di luar pandemi. Cukup ya. Terima kasih ya teman-teman. Dari wartawan, pertama terkait dukungan organisasi maupun tokoh masyarakat terkait vaksinasi global. Berikutnya bagaimana sedang menjaga untuk melakukan apa untuk memerintah yang diusulkan dari setahun. Kemudian satu lagi terkait ada pertemuan dari DPD mungkin ada kabar yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terkait pertemuan dari DPD. Terima kasih Pak. Oke. Jadi yang pertama, kemarin kami sudah melakukan koordinasi. Satu, semua kelompok agama perwakilannya menyatakan persetujuan. Ya. Dari MUI, dari NU, Muhammadiyah, ormas Islam lainnya, dari PGI, kemudian dari unsur Hindu, Buddha, semuanya hadir. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat juga mendukung, termasuk kemarin perwakilan tokoh komunitas, ketua fikih, Pak Joko juga kalau nggak salah disuntik besok ya.
itu juga mendukung sebagaimana Raffi Ahmad mungkin di nasional kita cari pemimpin yang mengangkat komunitas, saya kira mungkin itu bisa mewakili, itu juga mendukung. Jadi dukungan itu nyata. Nah, oleh karena itu saya titip ke wartawan Jawa Barat secara kreatif memunculkan semangat mendukung vaksin dengan simbol V. Ya, nanti akan banyak foto-foto kami melakukan begini. Tapi V-nya itu bukan begini ya, ini angka 2. V-nya selebar-lebarnya, artinya kami mendukung vaksinasi. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi tren bagaimana kita bela negara, menyemangati semua orang. Kalau bertemu, dukung vaksinasi dengan simbol V yang tafsirnya macam-macam, tapi yang kami maksud adalah mendukung vaksin. Kemudian target untuk 1 tahun memang harus selesai supaya ekonomi bisa berjalan. Oleh karena itu kami baru punya pelatihan 11.000 vaksinator. Untuk mencapai 6 bulan target itu dibutuhkan sekitar 29.000 tambahan ya. Sedang kita latih relawannya. Tadi saya sampaikan juga guru puskesmas tidak cukup karena hanya 11.000, kita minimal punya 2 kalinya. Dengan begitu maka penyuntikan bisa normal di jam kerja tanpa membebani lebih jauh, tapi sesuai target di bawah 1 tahun mudah-mudahan. Itu pun dengan syarat barang vaksinnya yang juta-juta memang datang sesuai jadwal dari pemerintah pusat. Terakhir dari tadi saya kedatangan Ketua DPD Bapak Lanyala Mataliti dan para senator seluruh Indonesia. 2 poin, mendukung pemekaran wilayah di Jawa Barat. Mereka mengusulkan bahwa pemekaran Jawa Barat ini unik dan khusus dan urgent. Jadi tidak akan dipersamakan dengan provinsi lain, akan diusulkan DPD bersama dengan rencana pemekaran Papua menjadi 6 provinsi. Jadi nanti harapan dari kami akan diperjuangkan melalui DPD adalah pemekaran yang diizinkan adalah Papua dan Jawa Barat. Dua-duanya punya argumentasi. Kedua, mendukung program-program ketahanan pangan Jawa Barat dalam rangka menghindari krisis pangan dengan inovasi desa digital, inovasi posko pusat komando ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itulah kedatangan dari DPD RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin lagi ketika